silakan. Boleh duduk dulu. Duduk Karena dulu. sebelum praktek ada. Diterangin dulu. Ya, di belakang. Hati-hati memakai kata. Yang barisan ketiga ini depan. Baik, sudah. Tidak, di belakang masih ada di belakang. Semuanya kebagian. Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Adik-adik selamat pagi. Pagi, Kak. Ya, baik. Pada pagi hari ini, adik-adik nanti akan belajar bagaimana caranya memperbanyak tanaman secara apa? Mencangkok. Semuanya ada yang pernah praktek? Belum. Belum. Ya, baik. Secara garis besar, perbanyakan tanaman itu dibagi dua. Ya, ada yang tahu? Apa saja? Vegetatif dan Perbanyakan tanaman itu generatif. dibagi dua. Generatif dan vegetatif. Apa? Generatif dan Vegetatif. vegetatif, betul sekali. Jadi secara umum perbanyakan tanaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah generatif, yang kedua vegetatif. Kalau secara generatif, adik-adik ada yang tahu? Dari apa? Generatif? Dari nanam biji, betul. Kalau generatif? Ya, salah satu dicangkok. Jadi adalah memperbanyak dengan memanfaatkan bagian tanaman itu sendiri. Antara lain apa aja? Batang, apalagi? Daun, akar ya. Nah, salah satunya dengan cara mencangkok ya. Jadi, mencangkok itu termasuk perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kalau secara generatif dari biji ya. Adik-adik ada yang tahu kelebihan mencangkok? Kelebihan apa? Kalau induknya berbuah, yang dicangkok Cepat berbuah. Kelebihan mencangkok itu yang pertama cepat berbuah. Yang kedua, tanamannya pendek-pendek ya, pendek-pendek sudah berbuah. Kemudian apa? Apa? Pohon jambu citra. Nah, nanti yang akan dicangkok adalah pohon jambu air citra. Kemudian nanti rasanya ketika tanaman sudah dicangkokkan, sudah ditanam, nanti rasa buahnya akan sama dengan induknya atau sifat-sifatnya sama dengan induknya. Baik. Kemudian kekurangannya ada yang tahu? itu apa namanya? Apa? Umurnya. Ya, umur produktivitasnya relatif tidak lebih lama daripada yang generatif ya. Kemudian akarnya tidak mempunyai akar tunggang, jadi akarnya ke samping ya. Baik. Kemudian tanaman yang nanti akan dicangkok adalah ini ada jambu air citra. Nah, sebelum praktek adik-adik perhatikan ke depan. Nanti ada demo dulu, biar nanti adik-adik ketika pada saat praktek sudah mengetahui cara-caranya. Kak Dede bisa dibantu Kak Dede. Bantu praktek dulu. Praktek dulu. Ya. Tanaman yang ya umumnya tanaman yang berkayu, ya betul. Jambu, kemudian apa lagi? Mangga, apa lagi? Jeruk. Ya. Dan sudah ketahuan apa varietas atau jenisnya, apakah tanaman itu sudah merupakan tanaman yang manis atau buahnya bagus ya, bisa dicangkok. Baik. Tadi ada di depan akan mempraktekkan bagaimana tahap-tahap mencangkok ya. Yang pertama kita sediakan tanaman dulu. Tanamannya adalah tanaman yang sudah pernah berbuah atau indukannya bagus ya. Yang pertama pemilihan batang. Batangnya kita pilih adalah batangnya yang lurus, kemudian tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Baik, silakan. Jadi yang pertama batangnya dikerat di bagian atas, dikerat melingkar. Ingat kulitnya saja ya, dikerat melingkar. Ya, sudah. Kemudian dibuat keratan lagi di bawah. Jaraknya jangan terlalu jauh, kira-kira 2 jari atau sekitar 3 cm ya. Kemudian kulitnya dikelupas atau dihilangkan, kulitnya saja.
Kulitnya saja dikelupas. Nah, setelah kulitnya dikelupas, adik-adik tahu lapisan kedua setelah kulit apa? Apa? Yang bentuknya seperti lendir itu apa namanya? Apa? Kambium ya. Nah, setelah ini kambium itu harus dihilangkan karena apa? Dalam proses mencangkok, ketika kambium tidak dihilangkan, nantinya dia bukannya tumbuh akar, tetapi akan membentuk kulit baru. Nah, karena itu kambiumnya harus dikerok ya, dihilangkan dengan cara dikerok sampai kering. Di sini nanti akan kelihatan putih. Itu tandanya kambiumnya sudah bersih atau sudah kering. Ya. Nah, lihat. Seperti ini putih seperti ini. Kambiumnya sudah bersih. Nah, kemudian kita siapkan ZPT. Ini namanya ZPT. Ya, ZPT ini adalah zat atau hormon untuk merangsang pertumbuhan akar. ZPT adalah zat pengatur tumbuh ya. Nanti ZPT ini akan dioleskan di bagian atas, keratan atas. Adik-adik tahu? Ada yang tahu? Kenapa ZPT-nya dioleskan di bagian atas? Ada yang tahu? Karena nanti akar tumbuhnya dari atas ya, bukan dari bawah. Makanya diolesnya itu di bagian atas. Kemudian kita siapkan apa? Bola cangkok. Bola cangkok ini adik kalian tahu isinya dari apa? Dari sabut kelapa. Ini namanya kokopit. Asalnya dari sabut kelapa yang sudah digiling, yang sudah dihaluskan. Ini bentuknya seperti serbuk ya. Sudah kita rendam dalam air. Dan ini keunggulan atau manfaatnya adalah bisa menyimpan kelembaban air atau menyimpan air lebih lama. Kita seminggu sampai 2 minggu ini tidak perlu disiram. Ini namanya bola cangkok atau kokopit. Asalnya dari apa? Sabut kelapa. Dari sabut kelapa yang digiling ya. Nah, kemudian adik-adik belum dibelah ya. Ini nanti dibelahnya separoh. Coba praktekkan deh. Dibelah dulu separoh. Ya, dibelah separoh seperti ini. Setengah saja. Seperti ini. Ya. Kemudian dikatupkan ke batang. Ya. Setelah itu cangkokan akan kita ikat. Diikat dengan benang ya. Benang seperti ini keunggulannya apa? Ketika diikat dia nanti tidak akan licin. 2 kali. Nah, kemudian ditarik. Nah, setelah diikat, bola cangkoknya tidak boleh goyah, tidak boleh goyang. Kalau bola cangkoknya goyang, nanti ketika dia tumbuh akar muda yang putih itu, kalau goyang, akarnya bisa patah, tanamannya bisa mati. Ya. Kira-kira setelah dicangkok, tumbuh akarnya berapa minggu? Tumbuh akarnya ini nanti adalah 3-4 minggu, baru tumbuh akar. Ya. Nanti akan tumbuh akar kelihatan karena ini plastiknya transparan. Tumbuh akarnya nanti akan kelihatan putih di sini. Dan belum siap panen. Ketika akarnya masih putih, jangan dulu dipanen. Ini kita tunggu sampai 2-3 bulan. 2-3 bulan. Nanti akarnya akan berubah menjadi kecoklatan. Dan itu tandanya akarnya sudah kuat atau sudah tua. Barulah kita boleh potong dari sini. Itu artinya panen ya. Kemudian nanti bisa ditanam atau ditanam di polybag dulu. Ya. Baik, sampai di sini adik-adik ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Betul sekali. Kalau musim hujan ini tidak perlu disiram ya. Dan keunggulannya dari kokopit ini, kalau misalkan menggunakan tanah, biasanya tanah bisa bertahan itu paling 3 hari, dia harus kering. Kalau menggunakan kokopit, dia menyimpan cadangan air kelembabannya lama, dia bisa seminggu sampai 2 minggu tidak perlu disiram. Tapi tetap harus disiram kalau misalkan cuacanya lagi kemarau seperti ini. Apa ada lagi? Ya, yang belakang tadi duluan. Nafesa. Apa? Bagaimana? Nanti dikatupkan di sini seperti ini. Di keratannya ditutup di keratannya. Ada lagi? Nanti ketika praktek akan kita bantu, akan kita bimbing kok. Ya? Disiramnya berapa kali?
Disiramnya ketika ini kan warnanya hitam ya, hitam. Ketika airnya sudah berkurang atau ini mulai kering, nanti akan warnanya akan pudar. Barulah kita boleh siram dari sini. Ya. Ada lagi belakang? Ya? Pertanyaannya? Ini nanti ada keretan di situ putih. Di sini. Nanti ditutup ke sini, ya. Cek. Kita langsung praktek aja ya. Banyak. Ketika praktek nanti kita akan bimbing kok, akan bagaimana diajarkan.